Silakan yang ada di rumah kameranya dinyalakan. Silakan kameranya dinyalakan dulu. Darel Kausar, Jacinda, Jovanka, kemudian Farel Lauda, kemudian Jody Bintang, kemudian Bagas Pian, kameranya dinyalakan. Oke, yang berikutnya yang ada di sekolah, silakan duduknya agak majuan lah, jangan terlalu belakang banget. Pokoknya yang barisan belakang dikosongin aja. Jadi 1, 2, 3, 4 pindah ke depan. Pindah ke depan. Nah, kamu juga pindah ke depan. Yang paling belakang, Neng, pindah aja. Kamu juga. Jadi jangan terlalu belakang banget. Ayo, silakan. Di sini aja nih, barisan nomor ini boleh, nggak apa-apa. Kamu nggak bawa buku? Nggak apa-apa, di situ juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksudnya jangan paling depan juga. Oke, kita mulai ya. Baik, kita akan mulai. Oke. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di rumah suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Robi sohli sodri wa yasiri amri wahlul uqdata milisani yafqahu qauli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan PJJ dan PTM. Jadi yang genap ada di rumah, yang ganjil sekarang ada di sekolah. Kemudian selawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya kelas 10 IPS 1, mari kita mulai PJJ dan PTM ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya yang di rumah Farel Lauda, kameranya dinyalakan Farel. Kemudian Jody kameranya dinyalakan. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yang pertama kita memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Yang kedua kita memohon kepada Allah agar diberikan kesehatan, apalagi di masa pandemi ini. Dan yang ketiga kita doakan teman kita apabila ada yang sedang ditimpa musibah atau sedang sakit agar dipermudah dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadihiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, saya absen dulu. Neng, duduknya jangan berdua, Neng. Pindah ke situ, Neng. Oke, saya akan absen dulu. Biar ketahuan siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Oke, saya absen dulu. Sekarang tanggal 17 ya.
Bulan 1. Wah, kamu nggak bawa emangnya? Air Langga Rahmawan. Air Langga ada di sekolah ya berarti ya. Kemudian Aliyah Nadine. Aliyah Nadine. Aliyah Nadine. Aliyah Nadine nggak ada ya. Aliyah Nadine jangan-jangan percepatan ya? Hah? Pindah? Bukan ya, oke. Aliyah Nadine di rumah saya cek, Aliyah Nadine nggak ada. Altaf Moreno? Sakit ya? Oh. Kemudian Amanda Putri? Hadir, Pak. Amanda Putri ada di rumah. Kemudian Amar Zain? Amar Zain ada di sekolahan. Kemudian Andina Aulia? Hadir, Pak. Andina ada di rumah PJJ. Kemudian Andira Rahman. Andira ada di Rahman. Panggilannya Rahman ya? Andi ada di sekolahan. Anggun Taskia. Hadir, Pak. Anggun PJJ di rumah. Kemudian Azizah Laiba. Azizah Laiba mana? Azizah Laiba nggak ada berarti ya. Kemudian Bagas Fian Afif. Bagas. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh, kamu ada di rumah berarti ya. Balkis Alifah. Balkis di sekolah. Kemudian Benito. Hadir, Pak. Benito ada di rumah. Kemudian Damara Fayola. Hadir, Pak. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Altop tadi ada. Nah, bilangnya ke kamar mandi, Bu. Belum balik-balik nih, Bu, sampai sekarang. Oh, kayak gini. Di poliklinik. Itu pas pelajaran siapa Altop keluarnya? Oh, Bu Enda. Iya, Bu, siap. Oh, pas pelajaran Bu Enda ya? Oh, berarti kamu yang tadi ke kamar mandi ya? Oh, iya. Saya lupa. Kemudian Damara Fayola nggak ada ya? Damara? Hadir, Pak. Oh, ada Damara. Oke. Darel Kausar? Hadir, Pak. Darel ada. Darel wajahnya mana? Nggak kelihatan. Kemudian Dimas Nanda? Mana Dimas? Oh, kamu ada ya? Dimas ada di sekolah. Fadila Ahyarunisa? Hadir, Pak. Fadila ada. Fadli? Oke, Fadli mantap. Farel Lauda? Farel? Di sekolah Farel Lauda tidak ada. Farel Lauda ada nih di rumah. Farel Lauda ada di rumah. Felicia Putri? Axel ya? Berarti saya tulis ya Felicia percepatan. Karena udah beda kelas lagi. Kemudian Haliza Rosesyaf? Oh, kamu Haliza, oke siap. Kemudian Jasinda? Hadir, Pak. Jasinda ada. Jody Bintang? Jody kameranya Jody. Jody kameranya dinyalain. Kemudian Yusuf Ardi Putra? Hadir. Yusuf ada di rumah. Lana Fatimah? Hadir. Lana ada. Kamu kenapa? Ngantuk apa capek apa lelah? Bukan. Oh, kirain. Saiful Sabil? Hadir, Pak. Saiful ada. Eiman? Eiman mana Eiman? Oh, Eiman ada. Oke. Asamar Kandi Firas? Asamar Kandi? Hadir, Pak. Asamar Kandi ada. Dio? Dio ada. Ihbar Ataraska? Ihbar? Hadir, Pak. Ihbar ada di rumah. Rafli Al-Afif? Rafli kamu. Putri Aliani?
Putri Aliani. Putri Aliani di sekolah nggak ada, di rumah Putri Aliani. Hadir, Pak. Oh, ada. Kemudian Revalina Asyif. Oh, kamu Revalina Asyif. Anandita. Hadir, Pak. Anandita ada. Tabina Putri. Tabina ada. Talita Natania. Hadir, Pak. Talita ada di rumah. Taufikur Rahman. Taufik ada. Zeno Cardenas. Hadir, Pak. Zeno ada di rumah. Oke. Ya, silakan yang ada di rumah dan yang ada di sekolahan dibuka buku paketnya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 165. Silakan dibuka buku paketnya halaman 165. Ayo diambil dulu. Silakan diambil dulu buku paketnya halaman 165. Kemudian buku tulisnya juga diambil karena nanti akan ada tugas. Untuk kelas 10 kan belum ada tugas. Nah, hari ini kita akan ada tugas untuk kelas 10. Silakan dibuka, diambil dulu buku paketnya karena nanti akan ada tugas di akhir yang harus dikerjakan. Silakan dibuka halaman 165. Ya, jadi hari ini kita akan kenapa? Ya udah nggak apa-apa, di buku tulis aja, buku tulis bawa kan, buku tulis. Nggak apa-apa. Ini materi sudah saya kirim ke GCR, Google Classroom tadi malam. Jadi kamu bisa lihat kembali kalau misalkan ada yang kurang paham di GCR. Ataupun bisa nanti japri saya, misalkan Pak tugasnya apa? Pak saya belum paham tentang ini ya. Jadi bisa menghubungi saya. Oke, sebelum saya mulai saya akan review materi kemarin. Saya akan ada 2 pertanyaan buat yang di rumah sama yang di sekolah. Jadi biar saya juga bisa tahu keadaan di rumah dan saya juga bisa tahu keadaan di sekolah. Ya, oke. Yang pertama, saya mau yang ada di sekolah dulu. Yang ada di sekolah, saya ke siapa nih? Tadi saya mau ke Tabina ya, Tabina ya. Tabina ya, Tabina. Oke. Saya ingatnya kamu, Tabina ya. Oke, Tabina. Tabina ada di sekolah sekarang. Tabina, pertanyaannya ini review materi kemarin ya, Tabina ya. Nggak apa-apa, kamu bisa lihat buku, bisa lihat catatan. Apa pengertian otonomi daerah, Tabina? Apa pengertian otonomi daerah? Ini materi minggu kemarin. Waktunya 2 menit, silakan. Apa pengertian otonomi daerah? Teman-teman yang lain yang ada di sekolah juga nyari juga ya. Karena kalau 2 menit nggak bisa, saya lempar ke yang lain, nanti kamu dapat nilai PAK. Oke, Tabina. Sekali lagi aplaus buat Tabina, keren. Tabina, saya tulis dulu. Tabina mendapatkan nilai PAK. Karena Tabina sudah menjawab dengan benar. Yang berikutnya saya mau yang ada di rumah nih. Saya mau ke Zeno Cardenas. Zeno. Ya, Zeno. Tadi kan Tabina membahas tentang otonomi daerah. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, kan terkait tentang otonomi daerah. Ini pertanyaannya gampang. Apa hubungannya antara desentralisasi sama otonomi daerah, Zeno? Apa hubungan antara desentralisasi sama otonomi daerah? Apa hubungannya? Apa hubungan desentralisasi sama otonomi daerah? Yang di rumah, yang lainnya silakan boleh nyari juga. Nanti kalau Zeno nggak bisa, 2 menit, saya akan lempar ke yang lain.
Yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai PAK. Pak, kegiatannya sama ya, Pak? Apa? Kegiatannya sama. Kegiatannya sama. Kurang tepat. Nggak apa-apa, saya kasih nilai. Zeno. Oke, yang lain yang di rumah yang bisa menyempurnakan ada? Siapa? Ya udah, saya tunjuk aja ya. Talita. Ya, apa hubungannya antara desentralisasi sama otonomi daerah? Otonomi daerah lahir karena adanya sistem desentralisasi. Oke, mantap Talita. Saya tulis dulu. Talita Natania ya. Oke. Ya, jadi yang tadi Zeno sama Talita ucapkan itu benar. Jadi desentralisasi itu adalah penyebab adanya otonomi daerah. Ibaratnya kayak asap. Asap itu ada karena adanya api. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Sama juga kayak otonomi daerah. Otonomi daerah itu mustahil ada kalau tidak ada desentralisasi. Nah, hari ini kita akan membahas nih kedudukan dan peran pemerintah pusat serta daerah. Karena jangan sampai terjadi slack atau masalah. Contohnya, ini contoh ya. Di rumah kamu, saya nanya nih, yang ada di sekolah atau yang ada di rumah. Kamu di rumah punya kamar pribadi nggak? Punya kamar pribadi kan? Kamar pribadi kamu mau ditaruh kaligrafi apa, mau ditempel stiker apa, mau ditaruh mainan ke, mau ditaruh komputer, laptop, itu terserah kamu kan? Nah, itulah yang disebut dengan otonomi daerah. Berarti kamu bebas melakukan apapun di dalam kamar kamu. Itulah privasi kamu. Nah, kalau desentralisasi, ibaratnya orang tua ngasih kamu kamar. Ini silahkan kamar ditempati. Itulah yang disebut dengan desentralisasi. Nah, yang kita bahas hari ini adalah, misalkan ini contoh ya, misalkan Aiman ya. Aiman misalkan, Aiman dikasih kamar sama Aiman, ada nggak di Zoom? Ada, Pak. Ada, oke. Misalkan Aiman kamu di rumah punya kamar pribadi nggak? Punya, Pak. Punya ya. Misalkan kamu punya kamar pribadi, dikasih sama orang tua, temboknya dihancurin, dibolongin, jendelanya dipecahin, kemudian pintunya dicoret-coret pakai cat tembok, hingga kamar itu berantakan, hancur. Kira-kira orang tua bakal marah nggak Aiman? Marah, Pak. Marah. Nah, begitupun sama pemerintah. Misalkan ada satu daerah, gubernurnya korupsi, melakukan penyelewengan. Kira-kira pemerintah pusat marah nggak? Marah. Akhirnya yang turun siapa? Yang turun akhirnya KPK turun. Kemudian kepolisian turun. Itu yang terjadi. Contohnya, ini contoh nih. Ini yang baru terjadi. Saya nggak mau nyebutin nama daerahnya dan nggak mau menyebutkan nama bupatinya. Ada seorang bupati di Pulau Kalimantan ya saya nyebutin ya, bupati. Bupati itu yang memimpin kabupaten. Dia melakukan korupsi dan tertangkap tangan. Tertangkap itu maksudnya ada buktinya. Oleh KPK sedang melakukan korupsi. Akhirnya ditangkap oleh KPK dan sekarang masih diselidiki, diproses. Nah, itu yang terjadi. Makanya pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu harus ada kerjasamanya, harus ada komunikasinya, biar lebih enak dan bisa lebih transparan lagi. Siapa? Jangan disebutin, nggak boleh. Saya makanya kenapa ini agak sensitif, karena ini kan belum pengadilan ya, khawatir nanti tidak terbukti kan salah ya. Jadi saya nggak mau nyebutin nama tadi.
Tapi nggak apa-apa, yang kita aja yang tahu. Nah, ini adalah fungsi pemerintah pusat. Saya kecilin dulu biar yang di rumah, yang di sekolah bisa ngelihat. Fungsi pemerintah pusat, ininya saya kecilin dulu. Nah, jadi pemerintah pusat, kalau saya bilang pemerintah pusat, berarti itu adalah presiden dan wakil presiden. Nah, di sini ada gambar Pak Jokowi. Itulah yang disebut dengan pemerintah pusat. Fungsinya yang pertama adalah sebagai pelayanan. Jadi yang namanya pemerintah adalah pelayan rakyat. Kitalah yang membayar gaji mereka. Makanya pernah ada kasus nih. Saya salut sama Pak Kapolri saat ini, Pak Listio Sigit. Ini pernah kejadian nih. Ini terbukti bersalah. Ada oknum, saya bilangnya oknum ya. Oknum itu artinya orang yang salah lah. Ada oknum. Dia bertugas di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ada truk di daerah sekitar Bandara Soekarno-Hatta yang lagi melintas. Sedang membawa bawang merah. Banyak, satu truk. Di-stoplah sama oknum polisi itu. Akhirnya sopirnya turun, kemudian dikasih lihat surat-suratnya lengkap. Kemudian kata polisi itu, Bapak mau jalan nggak? Kalau mau jalan, sini 1 karung bawangnya buat saya. Iya, akhirnya sopir itu kan agak sedikit kaget kan. Nah, sambil direkam, sambil dikasih tahu, polisi itu oknum ya, saya bilangnya oknum, tetap ngotot. Akhirnya viral dan diproses oleh kepolisian, oleh Pak Listio Sigit. Kalau di polisi itu kan ada yang namanya provos ya, polisinya polisi. Iya, jadi yang apa? Bukan atasan, jadi penegak disiplinnya polisi itu namanya provos. Misalkan kalau yang nakal itu pangkatnya AKP, berarti nanti yang akan memeriksanya pangkatnya AKBP atau Kombes. Kalau misalkan yang nakalnya jenderal, maka nanti yang akan memeriksanya tergantung dia jenderal bintang 1, apa bintang 2, atau bintang 3. Kalau bintang 1, ya berarti yang memeriksanya bintang 2. Karena memang kalau di kepolisian sama TNI, pangkat itu menentukan ya, kayak gitu. Akhirnya diproses. Dan terbukti akhirnya dipindahkan, dimutasi. Nah, itulah yang namanya pelayan. Jadi, pemerintah sedang berusaha memulihkan fungsi pelayanan ini agar masyarakat bisa lebih aman, agar bisa nyaman. Contohnya nih, kelas 10 IPS 1 ada yang pernah bikin paspor? Sudah ada yang pernah bikin paspor? Udah. Paspor sekarang itu bisa online nggak? Bisa kan? Itulah yang namanya melayani. Pemerintah berusaha agar masyarakat tidak ribet, tidak banyak aturan yang memang memperberat. Cukup online, akhirnya bisa terbit paspornya. Nah, sama kayak kita, Dewan Guru. Guru ini di sekolah melayani kamu. Melayaninya maksudnya misalkan ada yang punya kendala ataupun belajar yang masih kurang paham, nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu guru. Nah, yang kedua adalah fungsi pembangunan. Makanya sekarang pemerintah membangun itu di segala lini, dari mulai jalan raya sampai jalan tol, rel kereta sampai jembatan, semuanya dibangun. Coba di sini ada yang pernah tinggal di Kalimantan? Ada yang pernah tinggal di Kalimantan? Yang di rumah IPS 1 ada yang pernah tinggal di Kalimantan? Jahil aja nih. Ada yang pernah tinggal di Kalimantan? Oke, nggak ada. Ini cerita aja. Di Kalimantan itu sekarang jalanannya udah pada bagus-bagus. Waktu sebelum-sebelumnya, waktu Orde Baru lah, kita anggap Orde Baru, itu jalanan masih sangat-sangat tidak bagus lah. Jadi masih banyak jalanan yang dari tanah. Sehingga kalau musim panas, debu doang isinya. Kalau musim hujan, ya lumpur. Alhasil masyarakat ketika ingin berdagang,
ataupun bepergian menjadi sulit. Nah, sekarang dengan dicor jalanan itu menjadi lebih bagus dan lebih aman di dalam bertransportasi. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pemerintahan. Jadi bagaimana pemerintah betul-betul menegakkan aturan. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Contohnya nih, misalkan ada pejabat yang melakukan korupsi, ya langsung ditangkap. Misalkan ada menteri yang ketahuan melakukan korupsi, ya ditangkap. Kayak contohnya Menteri Kelautan. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Nggak apa-apa, silakan, Bu. Sakit, Bu, atap ya? Oh iya, Bu. Lelah, Bu, malam katanya Pak Dwi. Iya, habis. Iya, Bu. Iya. Padli mojok. Iya, biarin. Yang penting Padli seneng aja. Oke, itu fungsi pemerintahan. Saya lanjutkan ya. Yang di rumah sampai sini paham nggak nih? Halo, yang di rumah. Ini yang kelihatan cuman Eiman doang nih. Halo, yang di rumah? Halo, yang ada itu yang kelihatan mukanya Ihbar nih kelihatan. Talita, Zeno, Anandita ada nih. Fadila, kemudian Amanda, Damara, Anggun, Firas, Sabil juga ada. Bagus nih. Darel ada wajahnya, Jasinda, Benito ada. Lana Fatimah juga ada. Yusuf ada, Andina ada semuanya. Putri Aliani juga ada. Oke, yang di rumah yang saya jelaskan paham nggak? Kecepatan nggak saya ngajarinnya? Enggak ya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita akan membahas terkait tentang urusan pemerintah pusat yang absolut. Absolut itu artinya yang betul-betul hanya Iya, Fadli. Yang berikutnya kita akan membahas tentang urusan absolut pemerintah pusat. Jadi ini hanya boleh dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah nggak boleh melakukan hal ini. Yang pertama adalah politik luar negeri. Jadi yang boleh mengangkat duta besar, mengangkat konsulat jenderal itu hanya pemerintah pusat. Pemerintah daerah nggak boleh, nggak bisa tuh yang namanya Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat mengirimkan duta besarnya ke Malaysia, nggak bisa. Yang boleh mengangkat duta besar ataupun diplomatik itu hanya presiden. Yang kedua adalah pertahanan, yaitu angkatan bersenjata. Yang boleh punya TNI itu hanya negara saja atau pemerintah pusat. Nggak boleh tuh mentang-mentang Yogyakarta daerah istimewa, akhirnya punya tentara sendiri. Nggak bisa. Karena yang boleh punya tentara adalah pemerintah pusat. Makanya Panglima TNI langsung di bawah presiden. Jadi kan kalau Panglima itu kan bintangnya kan paling tinggi kan. Nah, Panglima itu langsung di bawah presiden. Jadi Panglima itu mengikuti apa yang dikatakan oleh presiden. Yang ketiga adalah keamanan, yaitu kepolisian. Nah, ini pun sama, yang boleh punya polisi itu hanya pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah itu nggak boleh punya polisi atau tidak boleh ada polisinya, ya. Oke, saya pindahin nih biar kelihatan. Kemudian justisi, mendirikan lembaga peradilan, itu pun sama. Yang boleh hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah nggak boleh. Nah, pertanyaannya bagus nih. Siapa namanya? Taufik ya?
Oke, saya tulis dulu nih. Bagus Taufik nih, saya senang nih kalau ada yang nanya nih. Taufikur Rahman Andi ya. Oke. Nah, tadi Taufik bertanya, Pak, kalau ajudan pribadi itu tugasnya ngapain? Nah, pertanyaannya bagus. Jadi gini, pertama adalah yang harus kamu pahami, pejabat di Indonesia, pejabat ya, pejabat itu artinya yang memiliki jabatan. Nah, pejabat itu diberikan keistimewaan dalam hal mempunyai asisten pribadi. Kenapa begitu? Karena yang namanya pejabat biasanya kegiatannya banyak, ya kan? Kegiatannya banyak dan kadang-kadang khawatir lupa gitu. Misalkan harus ngisi materi ataupun harus membuka ataupun meresmikan gedung ataupun meresmikan jalan raya, makanya diperlukan seorang ajudan yang memberikan time schedule. Ataupun yang ketiga sebagai tangan kanannya. Tangan kanan itu misalkan nih mau berangkat, biasanya membawa laptop pribadi karena buru-buru akhirnya ketinggalan. Nah, dengan adanya ajudan maka laptop itu akan selalu dibawa oleh si ajudan. Nah, ajudan ini nanti yang menggaji biasanya adalah yang pejabat itu biasanya. Tetapi kadang-kadang ada juga ajudan ini diambil dari kepolisian atau dari tentara. Ya secara pastinya pejabat, tetapi kan banyak juga nih kayak artis di Indonesia juga kan ada asistennya. Kemudian ya jangankan artis lah, kayak misalkan kamu tahu itu enggak yang bikin kata-kata Mang Odading Mang Oleh. Tahu kan yang artis yang dari Bandung tapi sekarang udah, itu juga tadinya punya bukan ajudan sih, jatuhnya semacam kayak manajer gitulah. Nah, akhirnya karena dia sudah kembali ke rakyat biasa ya sudah tidak ada lagi. Jadi ajudan itu sebenarnya boleh. Kayak misalkan presiden nih, presiden ketika Pak Jokowi dilantik, maka nanti Pak Jokowi akan disodorkan nama-nama asisten pribadinya dari kepolisian dan tentara. Biasanya yang paling pinter di angkatannya. Contohnya, ini contoh nih. Kamu tahu Pak SBY kan ya? Pak SBY itu adalah ajudannya Pak Habibie. Jadi waktu Pak Habibie jadi presiden, setelah reformasi, nah ajudannya adalah Pak SBY. Karena Pak SBY adalah peringkat pertama lah di Angkatan Darat. Kayak Pak Jokowi sekarang, ajudannya itu dari Angkatan Darat 1 orang, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian ada. Kemudian kamu tahu Budi Gunawan, Kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Pak Budi Gunawan itu adalah ajudannya Bu Megawati. Dia adalah polisi yang peringkat pertama di angkatannya, akhirnya jadi ajudan. Kayak gitu, itulah yang namanya ajudan. Nah, kemudian yang di rumah nih, saya mau nanya nih sama Darel. Ya Pak. Darel, ini kan terkait nomor 6, agama. Rel, agama di Indonesia yang diakui ada berapa, Rel? Ada 6. 6, ayo sebutin apa aja, Rel. Islam. Islam, 1. Kedua? Kristen. Kristen apa? Katolik, Protestan. Katolik, Protestan. Ketiga, oke. Keempat? Hindu. Hindu. Kelima? Konghucu. Konghucu. Keenam? Buddha. Ya, Buddha. Oke, Darel, bagus. Saya tulis dulu, Darel. Darel Kausar. Nah, jadi Konghucu itu adalah agama yang baru diresmikan waktu zaman Gus Dur. Jadi waktu zaman Pak Harto, orang Tiongkok ataupun orang Cina yang ada di Indonesia, itu nggak bisa tuh ngerayain Imlek. Nggak bisa tuh yang namanya ngerayain Gongsi Facai. Karena dia belum diakui menjadi agama negara Indonesia. Akhirnya waktu zaman Abdurrahman Wahid atau Gus Dur barulah disahkan. Nah, sama kayak misalkan kamu pernah ngedengar kejawen nggak? Islam kejawen. Nah, itu pun belum diakui oleh negara. Kejawen. Jadi kalau kamu ke daerah
Jawa Tengah atau Jawa Timur yang di tengah-tengah lah ya, maksudnya yang bukan dekat pantai, itu ada yang namanya aliran kejawen. Jadi mereka itu masih mempercayai dukun kayak bakar kemenyan. Kemudian kamu tahu yang apa namanya ngirim kayak santet, kemudian sesajen ke gunung-gunung. Nah itu kejawen kayak gitu. Itu masih ada. Nah, itu dia belum diakui, makanya dia hanya sebagai kebudayaan saja. Oke, itu adalah urusan yang hanya dimiliki oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah nggak bisa tuh mencetak uang rupiah, nggak bisa. Oke, yang berikutnya saya lanjutkan. Ini lewat saja. Nah, ini hubungan struktural. Jadi ini adalah strukturnya nih. Yang paling atas adalah presiden. Yang di rumah bisa kamu lihat kan? Jadi yang paling atas itu adalah presiden. Presiden yang memegang kekuasaan eksekutif. Di bawahnya ada Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Di bawahnya ada gubernur. Makanya gubernur kalau disuruh Pak Jokowi datang, pasti datang dia. Karena jabatannya ada di bawah gubernur, ada di bawah presiden. Di bawahnya ada bupati atau wali kota. Nah, ini pun sama kayak di kepolisian. Yang paling atas adalah presiden. Di bawahnya ada Kapolri yang memimpin seluruh Indonesia. Di bawah Kapolri ada Kapolda, kepala kepolisian daerah yang memimpin wilayah provinsi. Di bawah Kapolda ada yang namanya Kapolres. Di bawah Kapolres ada yang namanya Kapolsek. Nah, itulah ini struktur yang pemerintah pusat dan daerah. Sampai sini yang ada di rumah dan yang ada di sekolah, paham tidak? Oke, kalau paham, yang berikutnya ini adalah hubungan fungsional. Jadi bagaimana pemerintah pusat betul-betul menjaga daerah agar aman, makmur, dan sejahtera. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini ada minggu depan. Kita ulangan harian KD 4. Silakan ditulis dulu di notifikasi kamu. Iya, hari Senin lagi. Nah, hari Senin kan waktunya ganjil di rumah tuh minggu depan. Oke, sekarang yang ada di rumah sama yang ada di sekolah, yang ada di rumah dulu deh. Ulangannya mau pakai kertas atau mau pakai Google Form? Enggak, saya mau nanya yang ada di rumah, Yang ada di rumah, Jasinda? Form aja, Pak. Apa? Google Form aja. Oke, sekarang yang ada di sekolah mau pakai kertas atau pakai online? Online ya. Berarti kamu minggu depan, hari Senin minggu depan itu bagian di rumah. Ayo dicatat dulu. Ini syaratnya mengerjakan buku paket mandiri bab 4. Jadi jangan lupa dikerjakan mandiri bab 4 pilihan gandanya saja ya. Yang dikerjakan pilihan gandanya saja. Dicatat dulu di notifikasi yang ada di rumah atau di sekolah biar tidak lupa. Oke, ini ada tugas, silakan dikerjakan. Berarti kalau yang ada di sekolah nanti kamu langsung kasih ke saya, langsung saya nilai. Yang ada di rumah berarti Senin minggu depan aja kasih ke sayanya. Ya. Silakan. Pakai kertas aja, minjem sama temennya, minta kertas sama temennya. Silakan dikerjakan, masih ada waktu 9 menit lagi. Nih, pulpen nih, kalau mau minjem nih, tapi balikin. Jangan sampai nggak dibalikin. Minjem ya Pak. Iya. Silakan dikerjakan. Silakan yang di rumah dikerjakan.
Wah, bahaya nih. Pakai kertas. Nah, ya udah. Janganlah. Enak aja. Jangan. Harus dibiasakan. New normal. Kira-kira menurut kamu nih yang ada di sekolah bakalan PJJ apa enggak selamanya atau gimana nih? 100% ya. Karena gini sih ya, di SMA 71 tuh ada yang kena tuh. Enggak lah, kan ada Fadli. Oh serius Fadli pernah? Waduh, serius Fadli. Habis ini tahsin berarti ya? Tahsin. Tahsin itu ngaji. Habis itu pulang sholat, habis sholat pulang deh. Sholat dulu. Kalau yang dari SMP 1 pasti udah biasa sholat di aula. Di sini ada yang SMP 1 kan? Kalau SMP 1 udah biasa kan sholat di aula, udah nggak kaget lah. Kalau yang dari di luar SMP 1 berarti kamu harus tahu bahwasanya kalau di Al-Quds 3 sholatnya itu di aula. Duha, sholat Jumat biasanya. Kalau memang aturannya seperti ini berarti ada sholat Jumat. Kenapa nggak di masjid? Tanya sama teman kamu tuh. Kalau di masjid pada kabur ke Blek, pada kabur ke ya tahulah ya. Tuh. Iya enggak maksudnya teman-teman kamu yang di SMP itu. Makanya enggak di masjid, jadi di aula sendiri. Jadi dibiasakan di aula, jangan kaget dan jangan panik kalau ada sholat duha atau sholat zuhur. Nanti sholat Jumat juga kemungkinan di aula lagi. Jadi ada imamnya, ada khotibnya dari guru. Ntar pada tahu. Asar sama subuh isya boleh, maghrib boleh di rumah. Kalau zuhur di sekolah. Kalau kamu PJJ baru di rumah. Jangan cabut, masa cabut kamu. Waduh. Fadli, jangan kabur Fadli. Ada di buku pembantuan itu, ada di halaman, saya cek dulu. Ada di buku. Ini sengaja saya biar kamu buka buku paket. Jadi ada di dekonsentrasi di itu.
Oh, ini ada teman kamu nih, Dila yang di rumah. Dila. Assalamualaikum yang di rumah. Jadi untuk yang di rumah yang sekarang dikerjain, yang tugas ini aja dulu. Untuk mandiri dikerjakannya nanti aja. Yang penting hari Senin depan buku mandirinya sudah dikerjakan ya. Jadi untuk hari ini fokus di tugas 5 nomor aja. Ya, yang di rumah sekarang ataupun hari ini fokus di tugas yang 5 nomor. Nah, untuk mandirinya kapan Pak dikerjainnya? Untuk yang mandiri dikerjakannya terserah mau besok ataupun hari Minggu, yang penting ketika hari Senin itu sudah ada. Mandirinya bab 4. Mandiri bab 4 pilihan gandanya saja ya. Ya, Fadila, Dila dan Yusuf. Ini SMP ya? Suara ini. Oke, waktunya. Assalamualaikum yang di rumah, yang di sekolah waktunya udah habis. Yang di sekolah udah selesai belum? Ya udah, kalau memang belum jadi PR aja nggak apa-apa. Ya, oke. Baik, dari saya itu aja karena sekarang waktunya sudah habis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.